naturnya adalah orang-orang yang terbuka, pengen Mhm. networking. Jadi kalau ya adalah pasti alasan di mana beberapa kali kita connect tapi nggak diterima gitu kan. Tapi itu kayak kasusnya secara percentage ya, kayak kalau ini berdasarkan pengalaman aku juga sih, kecil gitu. Hmm. Karena ya ya, karena motivasi utama orang jump to LinkedIn tuh ya itu, networking gitu. Hmm. Terus kalau menurut aku, kenapa mesti takut, aku sebenarnya nggak ngerti karena, mmm, wah kalaupun kamu nggak diterima, ya udah konsekuensinya apa sih? Emang ada penalti? Nggak ada juga. Denda? Nggak ada juga. Hmm. Ya kalau nggak diterima paling ya udah koneksi kamu tidak bertambah, terus bahkan nggak ada notifikasinya kalau kamu tuh di-reject connection-nya misalnya gitu kan. Ya, ya. Jadi, ya udah menurut aku sih no reason sebenarnya untuk itu. Ya give it a try aja lah, try your luck gitu. Kayak ya Nah, udah connect, diterima syukur, nggak diterima nggak kenapa-napa gitu. Tapi ya dari misalnya kayak 100 yang kamu connect itu ya ada yang connect, ada yang enggak. Pasti begitu sih. Cuma kayak mungkin rata-rata kan ini gitu. Walau orang hmm. tuh kalau kalau um, nggak di connect juga itu bukan karena itu orang gimana ya kayak sombong atau gimana. Itu kadang-kadang koneksinya udah full atau dia tidak ada waktu untuk ini karena orang kan kalau buka sosial media misalnya punya waktu ya Ya. accepting connection kalau dia sekali terima aku pernah soalnya kayak atau tuh accepting connection kudu terima kayak 400 gitu kudu klikin satu-satu kadang kan bukan ini ya nggak ada waktu gitu jadi Mhm. bukan berarti kalau kamu connect sama aku terus belum connect sama aku itu karena tadi reject atau apa kadang-kadang nggak dibuka juga itu friend requestnya atau susah untuk diniin tapi in that casesnya kayak mau alasan apapun itu bukan bukan apa ya bukan artinya kamu tuh dilarang atau kayak harus ragu-ragu Hmm. untuk nge-connect orang. Kalau menurut aku begitu sih. So, I ya. Yeah. see. Berarti buat teman-teman di luar yang lagi nonton ini kebetulan terus koneksinya Hmm. masih belum banyak misalnya di LinkedIn dan salah satu keraguannya itu muncul karena seperti yang kita bahas tadi, seharusnya nggak usah takut ya. Kayak ya udah connect aja asal motivasinya tepat ya, melebarkan network secara Ya, profesional gitu. Mhm. exactly. Kalau motivasinya nggak benar, kamu nge-DM-in, terus kemudian macam-macam, ya itu mah di-block ya. Bukan di-reject, di-block. Terus ya, Di-report. habis lah. Mm-mm. Iya. Ya. Nah, ini satu hal lagi yang pastinya orang penasaran ketika dia ingin melamar gitu ya ke perusahaan yang misalnya perusahaan asing lah, bukan perusahaan lokal, as in perusahaan Mhm. yang memang dibentuk di Indonesia oleh orang Indonesia gitu kan. Pasti ada, Oke. self doubt, keraguan terhadap diri sendiri atau bisa dibilang nih minder lah ya terhadap latar belakang Oh, pendidikan gitu. Oh hmm. kayaknya nggak bisa nih, secara nggak langsung ada beberapa pihak itu yang menyimpulkan kalau perusahaannya asing, berarti minimal harus lulusan luar negeri juga gitu. Oke. To certain Hmm. extent itu masuk akal, tapi I beg to differ karena aku Mhm. pun secara teknis lulusan luar, tapi ya kuliahnya di Indonesia. But I mean, apakah itu mutlak Oke. gitu? I wanna hear from you gitu. Jadi Hmm. you could Aha. share your point of view karena koneksinya Kak Hmm. Michael juga lumayan banyak ya kan. Dan you can share your stories as well from what you see, not just from yourself gitu. Yep. Alright. Interesting. Dan let me just share. Nanti gini, kalau namanya mutlak, artinya gini, itu kan terjadi konsisten. Hmm. Selalu begitu. Tapi kalau kamu lihat ada yang beda, ada istilahnya kayak hal yang terjadi itu sebaliknya, itu tandanya tidak mutlak. As simple Hmm. as that. Sekarang orang yang kerja untuk company global atau company internasional, company luar negeri. Kamu lihat dari list dari karyawannya, lulusan mana aja sih mereka. Lihat aja misalnya dari LinkedIn-nya Hmm. cekin satu-satu tuh karyawannya tuh education apa aja. Kalau mereka ada yang dari Indo juga, dia tandanya istilahnya gini, kamu lulusan Indonesia ya bisa lah masuk. Ya udah gitu. Maksudnya ya untuk zaman sekarang kalau simply put jawaban aku adalah itu nggak seperti itu I gitu. see. Cuma Hmm. ya ini
yang perlu dijelaskan atau yang perlu dimengerti sama kita semua adalah faktor apa sih yang berpengaruh gitu loh. Atau kalau misalnya ya dengan keadaan saya yang sekarang, mau kita lulusan luar, mau kita lulusan lokal, sebenarnya yang penting untuk kayak kita bisa qualify itu apa aja gitu. Tapi kalau tadi kamu bilang, ya aku sama kayak kamu. Jadi kayak ya bukan masalah kita lulusan luar apa lulusan sini gitu. I mean, iya kayak oke, aku ambil contoh aku sendiri ya. Aku sendiri punya tim waktu misalnya kemarin di Greens itu ada di mana-mana. Misalnya ada regionnya gitu. Ada yang handle region Indo, ada yang handle Singapura, ada yang di Vietnam waktu itu. Di mana? Coba lihat dari tim aku aja itu proporsinya lumayan, maksudnya ada proporsinya gitu, lulusan Indonesia sekian, lulusan luar negeri sekian, dan aku dua-duanya ada yang di hire gitu. Nah sekarang berarti faktor penentu kualifikasi bukan itu dong, gitu. Ada hal-hal yang lain gitu. Ya mau ngomong sebelum spesifik mungkin soal ini menarik sih gitu apa aja sih. Tapi kalau dari kantor aku mungkin aku share juga ya. Jadi aku sendiri nggak pernah keluar luar negeri dan nggak pernah sekolah di internasional. Dan apa lagi ya? Iya, I don't know. Gimana no? Jawaban aku sih tidak gitu. Ya, karena kan banyak tuh yang istilahnya menyerah sebelum berjuang ya. Kayak mereka menutup possibility yang sebenarnya ada, tapi mereka kayak menarik kesimpulan sendiri, oh karena aku lulusan lokal, berarti takdirku adalah bekerja di perusahaan lokal gitu. Padahal that's not the case gitu kan. Dan I think some people still believe in that kind of notion gitu. Nah, semoga dengan apa yang kita obrolin tadi itu, kalau kebetulan yang nonton punya pemikiran seperti itu bisa berubah ya pikirannya. Oh gitu ya, ternyata nggak mutlak kalau perusahaannya asing, lulusannya juga harus lulusan universitas asing gitu. Itu bukan hukum pasti gitu. That's not the case gitu. Yes. Nah, tapi apa namanya, ini penting dan mungkin habis ini mesti dilihat juga kasusnya case to case gitu. Karena ya ada lah misalnya beberapa company itu kayak memang punya kriteria spesifik soal lulusannya dari mana gitu, kandidat tuh pengen lulusan dari mana aja, ya udah itu memang ada beberapa, cuma kan bukan berarti semuanya begitu, bukan berarti semua company luar negeri kayak begitu gitu kan ya. Ya ini nih yang I think kita ini harus speak louder lah soal ini, karena unik gitu ada paradigma yang seperti itu di masyarakat. Karena sebenarnya banyak loh hidden talents yang mereka deserve to work in global stage, Ya tapi karena dapat mereka banyak minder, opportunity yang better. mereka akhirnya kayak membuat atau mengkondisikan diri mereka, ya udahlah kayak emang takdirku tuh kerja cuman gini-gini aja gitu. Itu kan ironis ya. Padahal sebenarnya mereka punya potensi untuk dilirik atau bahkan Ya. berkesempatan berkarir secara internasional, so to speak gitu. Ya, itu killing the potential. Ya semoga yang nonton tuh adalah beberapa yang seperti itu gitu, dan mereka akhirnya terbuka pikirannya, dan mereka akhirnya berani mencoba ya, karena peluang itu muncul karena ada usaha ya kan. Kalau misalnya usaha aja nggak ada, gimana muncul peluang gitu kan sebetulnya. Iya, betul. And the next thing selain daripada pendidikan, nah ini suatu hal yang sederhana menurutku, tapi I don't think I can say most, tapi aku melihat cukup banyak orang yang overlook manner gitu, attitude. Kayak they put a lot of achievements in their CV, mereka menceritakan dengan bangga prestasi mereka. Ini konteksnya fresh graduate ya gitu, kayak oh ya pernah internship di sini, di sana dan lain sebagainya. Ikut organisasi ini, seperti itu, IPK-nya gede. Tapi turns out when they do the interview,
attitude mereka itu ya begitu. I would Mhm. say it's not even considered have a common sense gitu. Nah, Hmm, hmm. I think this is an interesting topic karena aku menduga bahwa di masyarakat tuh ada pandangan yang seperti itu. Untuk kerja, itu yang penting punya skill, ya, kompeten untuk bisa melakukan pekerjaan itu, tingkah laku Mhm. kita saat bekerja itu nggak sepenting itu bagi company. Oke. Nah, mungkin Kak Hmm. Mike bisa ceritain based on your experience dari beberapa company sampai yang sekarang, how they perceive about attitude gitu and manner, Ya. how important is it? Oke. Oke. Ya. Kalau um, faktor matter itu mempengaruhi kualifikasi sebetulnya. Mhm, Jadi kualifikasi sendiri kayak gini. Kalau aku mau hire orang, aku punya kualifikasi, ekspektasi dari kandidat aku mau seperti apa. Itu nggak cuma skill doang, tapi ada ya soft skill juga, ada juga yang namanya personality mhm, gitu. Semakin kita isinya kalau kita put itu secara scoring gitu kan. mhm, Um, skill itu berkontribusi mungkin kayak 50% gitu ya dari penilaian dari kualifikasi. 50%-nya tuh ya itu gitu. Ini ibarat kata, ini proporsi ini mhm, bisa beda-beda tiap company dan mhm, beda-beda tiap mungkin tiap apa namanya posisi gitu. mhm, Tapi yang sama adalah yang menurut aku cukup sama general. Semua orang nggak mau nerima orang yang tabiatnya buruk gitu. mmm, Jadi entahlah itu berapa persen namanya manner kamu tuh berpengaruh pada kualifikasi atau kandidasi kamu. Itu tetap ada ngaruhnya mmm, mmm, gitu. Dan kadang-kadang seringkali ngaruhnya gede banget gitu. mmm, Banyak yang orang tuh kayak apa namanya untuk posisi-posisi tertentu atau company-company tertentu skill itu cuma mempengaruhi sekian kayak mungkin 30% sebagian kecil. Sebagian besar dilihatnya dari apa ya itu misalnya kayak soft skill lah, manner lah, personality lah, culture fit lah. mhm, Itu kata-kata coba kalau di googling atau dilihat definisinya itu definisinya manner gitu. iya, Definisinya adalah gimana kamu membawa diri, gimana kamu menyikapi apa yang terjadi gitu setiap mmm, keadaan-keadaan gitu kan. Maka waktu di interview pertanyaan behavioral berapa banyak coba gitu. Lihat aja misalnya kamu interview ada 10 pertanyaan. Pertanyaan soal skill berapa, pertanyaan soal manner berapa. Ya kalian mmm, bisa lihat itu tandanya manner tuh ada ini ya kan ngaruhnya ke kamu mhm, lulus apa enggak gitu. mmm, Terus yang kedua, manner itu nggak cuma buat kamu masuk atau kita ya mencapai sesuatu mmm, yang mencapai pekerjaan saya gitu deh. Tapi itu manner itu membawa kamu sangat jauh gitu, mempengaruhi seberapa jauh kamu bisa jalan, kamu bisa melangkah, kamu bisa lari, kamu mmm, bisa mencapai gitu ya. Waktu kamu udah ada di dalamnya, siapa waktu kamu udah wah, direkrut ya, wah itu sangat penting gitu. Dan I don't know kalau ada orang bilang kayak oke mannernya nggak penting. Sekarang gini, berapa banyak cerita orang-orang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan mereka misalnya dapat hal-hal yang buruk gitu, atau di-cut atau kena masalah, mmm, masalah cukup berat lagi, masalah kritikal, itu gara-gara manner, kena masalah gara-gara manner. Itu mmm, ya penting sih, integrity gitu-gitu. iya, Justru aku pengen tahu deh, kayaknya ini jangan-jangan lebih banyak orang tuh diputus kerjaan, kehilangan pekerjaan itu bukan karena skill, tapi karena manner. Mereka mmm, tuh diputus, dipecat atau I don't know kayak kayak selesai gitu itu gara-gara manner. Itu isunya bukan skill gitu loh. mmm, Kalau skill nggak kompeten paling kamu di downgrade, paling kamu kayak dipindah posisi. Nah, tapi kalau manner coba, toto tabiatnya buruk atau melakukan tindakan yang tidak etikal, hilang loh gitu. Kayak kalau kamu dokter, bisa hilang, dicabut itu izin dokter kamu, mmm, jabatan hilang misalnya. Kalau kamu aparatur negara, tindakan-tindakan yang gara-gara manner yang salah bisa dicopot gitu jabatan mmm, gitu, gitu. I mean, itu krusial-krusial semua gitu. Kalau iya, di kantor ya dipecat bisa-bisa gitu ya.
kalau nggak ada integrity misalnya atau nggak ada manner yang ya banyak kan manner itu kayak ini sih kalau udah dapet kejadian salah gitu bisa fatal konsekuensinya gitu. Itu tuh yang mana suggest sih gitu. Dan kemudian Iya. orang yang bisa go far, yang bisa achieve banyak, ya mannernya coba bisa dilihat deh. Manner mereka ada hubungan, ada berapa manner yang cukup bisa di highlight gitu kayak Hmm. oh gara-gara manner ini orang dipromote misalnya atau ini Hmm. orang bisa cukup sukses atau bertahan lama Hmm. ya gitu sih. Tapi kan when we talk about entering a company itu menarik sih yang tadi kita obrolin kayak pas interview kan kita bisa istilahnya quote unquote bohong ya Kak Mike. Kita Ya menjawab behavioral bisa. related questions dan ketika dia misalnya udah masuk dan bekerja there is some sort of like argument yang bilang lah kamu ngurusin banget sih aku kayak gimana yang penting kan aku perform gitu. How I Oke. behave is not related as long as I perform gitu kan. Nah, if you have some sort of like team member yang kayak gitu, gimana? How do you feel with that and how you will take action on that gitu? Oke. Yang jelas, oke. Kalau yang dia omongin udah pasti nggak setuju gitu kan. Terus aku mau behave gimana tergantung aku sebagai apa nih. Aku atasan dia atau aku temannya dia atau aku nggak ada hubungannya sama dia. Kalau nggak ada hubungan ya mungkin aku nggak ngapa-ngapain. Cuma aku tawa aja. Gue kayak kesian amat nih orang gitu. Kalau aku atasan, aku ambil tindak gitu. Tapi enggak sih, I mean, kalau misalnya aku jadi atasan, aku udah nggak mau lah kalau orang kayak gitu. Sebisa mungkin, Hmm. sedini mungkin, as early as possible, ya nggak tak masukin di tim aku, mungkin gitu. Tapi kalau aku jadi temennya, kayak begitu, I think kayak, apa ya, well, kita nggak bisa ngubah orang kadang-kadang ya. Tapi kok kayak gitu, ntar konsekuensinya ada aja, kayak gitu. Tapi kalau orang yang kayak, aku nggak tahu sih ya kalau ada kayak begitu. I mean, selama ini kebetulan mungkin teman-teman aku tim aku baik-baik ya. Jadi mainnya baik-baik banget. Makanya aku juga selalu nggak enak gitu kalau mengecewakan mereka tuh misalnya kayak iya malah nggak enakan gitu. Tapi kalau ada yang kayak begitu kan namanya jerk juga ya. Aduh. Well, nggak akan go far deh. Contohnya apa sih? Lah kalau evaluasi deh, evaluasi performance gitu ya, evaluasi kinerja. Yang dinilai kan gak cuma hasil kerja lu capai target apa kagak doang. Tindakan, tabiat, itu kan skornya tinggi gitu. Udah kalau dia kayak begitu, maupun dia bohong. Kalau dia bohong di interview, dia udah masuk terus kemudian dia bohong gitu kan, udah ketahuan tuh ternyata nggak sesuai itu karakter dia sesuai dengan yang dia omongin di awal. Wah, performance review langsung jatuh, dia jatuh ya udah itu karir dia stuck mungkin gitu. Konsekuensinya pasti ada lah gitu. Terus atau konsekuensinya mungkin bukan kayak begitu, tapi lebih ke sosial. Ya udah lu simply nggak dapet teman atau nggak dapet buy-in atau nggak dapet support yang cukup berarti dari atasan biasanya. Terus nanti kalau mau dipromot bagaimana kalau kayak begitu? Dipromosi. Orang nggak ada yang pro sama dia, orang nggak ada yang simpati, misalnya gitu. Jadi, well, ini mana itu masalah abu-abu sih. Terserah kamu mau bagaimana asal tidak merugikan orang. Misalnya kan tadinya kan prinsipnya seperti itu ya. Kalau tim kamu merasa tidak terganggu, tandanya mungkin itu nggak masalah. Tapi nggak mungkin kalau manner tuh kamu jelek, itu performa tim terganggu pasti. Dan orang kalau udah nggak seneng, mau kamu sepintar apapun, kayak ya ingat aja sih kamu bukan tidak terganti gitu. Well, ya gitu sih. Konsekuensi ada sosial, ada konsekuensi secara karir, ada konsekuensi moral mungkin sendiri. Oh, oke. I think that's interesting karena mungkin kalau ketemu yang seperti itu mungkin saja mereka berargumen bahwa ya udah mereka menjadi diri mereka sendiri aja gitu dan mereka malah Menjadi melihat diri yang worse gitu, versi yang bad version of themselves. Well, I'm not sure I wanna be friends with kind of people though. I mean, gini ya,
kalau orang yang tidak ingin menjadi versi terbaik dari dirinya atau nggak mau jadi baik, I don't know if kita masih engage sama yang kayak gitu. Well, simply di dunia pasti ada sih kayak gitu, banyak Iya. gitu. Tapi I'm not sure bahwa we wanna be associated with that kind of person. Atau kamu bahkan butuh dia, I don't know. Kita kayaknya Iya. nggak butuh. Tapi to be honest, the unique thing adalah mereka akan berpendapat bahwa ketika kita yang good manner itu tuh bootlicker gitu, yang ini orang-orang munafik gitu. Ngerti kan maksudnya? Mereka bersikap baik itu just for the sake of getting a good grade of performance when doing a performance Oke. review. Ya kan kayak Mhm. simply just being fake gitu di pandangan mereka. Tapi Well, luckily, aku nggak tahu kalau kamu ini just a record gitu kayak kalau Steve pernah ngalamin nggak atau pernah gitu nggak sebelumnya? I mean like, kamu mengalami sendiri nggak sih? Atau ya adalah beberapa orang tapi I don't have to mention the people kan, cuman kayak oke. I'm just wondering, I'm not Hmm. hating this kind of Ya behavior. ya. I'm just Oke. puzzled my mind until now kenapa sampai seskeptis itu. Maksudnya kayak we could say it's Hmm. cynical kan. Berpikir sangat Hmm. sinis gitu kayak Hmm. segala sesuatu itu um, what can I say? Nature-nya manusia itu sebenarnya jahat gitu sebenarnya. Jadi lebih baik nunjukin aja jahat itu secara gamblang gitu daripada sosok baik. Mungkin begitu Hmm. kesimpulannya. I don't know. I- Hmm. ma- gitu sih aku ngelihatnya jadinya Nice. kayak gitu kesannya kayak if we trying to be good person kayaknya itu Oke. melawan kodrat kita sebagai manusia gitu. It's interesting point of Oke. view tapi aku nggak setuju gitu karena when we try to be Oke. good memang kita keluar dari nature kita sebagai um, apa ya makhluk buas istilahnya manusia kan sebenarnya spesies Homo sapien yang Oke. digolonginnya binatang juga kan. Maksudnya kita punya naluri purba kita untuk do whatever we want gitu kan. Tapi when we do something good tuh sebenarnya kita mencoba menjadi pribadi yang lebih baik gitu kalau perspektifku. Hmm. Oke. Kalau aku kebetulan aku punya background juga di social studies, tapi banyak yang mengutip beberapa inilah kayak teori gitu. Memang ada yang ngomong soal oke, manusia itu pada nature-nya baik. Ada juga yang bilang pada nature-nya manusia itu nggak baik. Ada yang gitu memang. Tapi ya ini tergantung mana yang kamu percaya sih sebetulnya. Dan kalau aku sih nggak bisa relate sama yang tadi dia bilang kayak gitu. Karena when I do good, aku feel very good about myself. Dan aku pengen selalu ada di situasi kayak gitu. Akhirnya Yeah, aku me kan too. berusaha pengen jadi good dulu. Kalau lu kayak orang itu berpendapat bahwa oke, gue mau jadi jahat aja. Oke, and then you feel good about yourself gitu. I can relate. Aku nggak bisa relate sih. Iya aku juga nggak bisa sih. Terus ya kalau dia kayak gitu ya, dan kalau kita hidup berdampingan dengan segala macam orang di dunia, perspektif dan pandangan beda-beda gitu. But I don't think kayak yang kalau berdasarkan kayak yang referensi aku, orang-orang yang aku kagumin itu bukannya kayak gitu pastinya. Jadi um, yang aku punya respect itu biasanya nggak kayak gitu. Jadinya karena relate sih. Maksudnya kalau ada orang kayak begitu, mungkin untuk sekarang aku nggak akan bikin itu terlalu banyak karena istilahnya ya aku nggak lihat itu ada di itu menjadi ciri khas gitu dari orang-orang yang made it gitu atau orang-orang yang inspiring buat aku. Makanya aku kayak ya udah aku kayak gitu. Ya do your own thing lah gitu dan good luck with your life mungkin. Kalau dia sukses mungkin ya I would love to ini. I would love to apa namanya find out more sih gitu. Menurut aku cukup interesting mungkin kalau kasus yang paling kayak ini Hitler nih mungkin.
Ya Hmm. udah, jadi Hitler lah lu kalau mau jahat sekalian kayak gitu. Maksudnya jahat cuma gini-gini doang mah. Atau nggak sukses dong gitu. Atau kalau lu mau jadi good, ya be good lah, be the best version gitu kan. Tergantung lah lu mau jadi di kutub sini atau di kutub sini gitu. Be the extremes lah. Iya, cuman terkadang ini lagi kalau kita bicara manner di tempat kerja ya, masih ada tuh pandangan yang bahkan video TikTok-nya ada ya, meme Mm-mm, Instagram-nya ada, di Wancak juga ada, 9gag pun ada, bahwa kalau kita kerja keras, when we do our best in our work, itu mhm, kita cuman ngebantu owner-nya buat jadi tambah kaya gitu. Jadi mhm. ada pandangan bahwa when we work, itu sebenarnya cuman bentuk lain dari modern Oke, slavery gitu. oke. Hmm. Ya. Ini Mhm. aku ngikutin kok, maksudnya yang itu. Tapi kasusnya nih, maksudnya gini, dari orang-orang yang berbicara seperti itu, kasusnya beda-beda kan ya. Jadi ada Mmm, yang memang benar, ada yang istilahnya kayak, oh ini kayaknya lu agak salah menyimpulkan dari situasi lu deh gitu. Well, mmm, contohnya apa? Misalnya gini, um, kalau situasi namanya kita kerja itu kan mutual atau benefit itu relationship ya. mmm, Yang satu pihak employer dan pihak employee. Terus kalau kita ada dalam ini mestinya mutually beneficial sih kayak mmm, oke, kalau kita kerja idealnya ya maunya ekspektasinya adalah ya kita dapat something gitu dan kita juga give something, jadi kita give something in order to receive something kan. Misalnya aku mmm, kerja, I serve my employer, itu sebenarnya aku juga dapat something gitu kan, jadi kita mesti compensate juga. Wow, kalau dibilang yang kita lakukan support atau bikin kayak dari our employer, pastinya iya. itu emang udah Dan pasti itu gitu. dari awal memang udah kayak gitu. Kamu ngerjain dan buat diri kamu sadar loh, dan kamu terima offernya, dan kamu juga kerja untuk dia sehari-hari. Keep in mind, bear in mind, ya, ya kalau kamu ngerjain itu memang istilah gini, kamu ngerti kalau itu kan seperti itu. Jadi kayak dan kamu setuju untuk melakukan itu Mhm, satu. Terus kemudian kalau kamu melakukan sesuatu dan untungnya si employer, emang itu sesuatu yang salah misalnya gitu. Well, maksudnya itu nggak selalu salah loh. Kenapa? Lah kamu juga dapat something kok dari dia misalnya mmm, gitu. Jadi um, itu juga dapat something dan ya kita juga ngasih value something gitu. Memang selalu ada give and take-nya gitu. Lah buat si employer sendiri juga ya gitu istilahnya kayak dia give and take juga kok. Dia give the opportunity to you, tapi dia juga dapat something for his own gain. Dan kalau ya gini, kalau kamu ngerasa itu nggak sah atau nggak cocok ya oke ya mendingan cari kerjaan yang lain. Tapi kalau kamu ngerasa itu fair, ya do it gitu. Kalau yang aku sekarang, ya aku juga satu, aku ngerjain kerjaanku, misalnya kayak tadi itu company-ku yang sekarang, ya aku tahu loh, ini pasti bikin owner aku tuh bikin company aku gede, dan mereka kan sangat beruntung, karena aku yang kerja, aku tahu lah yang aku kerja itu benar, dan yang aku kerjain itu benar-benar impactful gitu. mmm, Mereka pasti sangat sangat diuntungkan dengan apa yang aku kerjakan. Tapi aku ngerasa dirugikan enggak, karena aku ngerasa aku dapat sesuatu juga dari mereka gitu. mmm, Dan waktu aku tanda tangan kontrak kerja aku setuju ya bahwa aku dikompensasi sekian dan aku mendapatkan apa mmm, gitu. Itu bukan duit ya, maksud aku bukan cuma duit. Kayak compensation package pasti, tapi kayak opportunities, exposure, itu kan selalu kan jadi, itu bukan cuma embel-embel sih, I mean kayak, ya kalau aku emang dapat di sini gini, aku dapat kerjaan sekarang tuh gara-gara yang kemarin tuh dapat exposure, dapat opportunity, dapat responsibility, dapat um, portfolio, dapat apa, itu kan part of the job gitu. Jadi mmm, dan aku rasa itu cukup fair kok gitu yang ini. Kalau dia lebih kaya tandanya satu, ya gue melakukan kerjaan gue dengan baik. iya, Ya, terus yang kedua kayak ya udah you deserve it lah karena apa namanya? Ya they deserve it juga gitu loh karena dia udah employ kamu gitu. mhm, Tapi kalau kamu nggak setuju dengan itu ya mending jangan kerja sama employernya lah gitu. Atau misalnya kamu ngerasa gini, yang gue dapat lebih dikit daripada yang gue kasih ya cobalah cari yang lain gitu. Ya nggak fair juga sih kalau misalnya kita ya aku nggak setuju kalau itu kita tidak dikompensasi dengan fair, sangat tidak setuju gitu. mmm, Jadi dan
aku tahu sih yang di internet itu sebagian kasus kayak gitu kan, bener-bener tidak dikompensate dengan benar gitu. Aduh ini mau, Hmm. mau disinggung nggak ya gitu. Tapi kan ya tahu sendiri lah ya yang viral tuh yang prahara anak magang misalnya. Iya. Terus yang prahara apa perkara-perkara macam dah kayak ya Hmm. itu kita tahu lah hasilnya mana yang fair mana yang enggak gitu. Kalau kasus-kasus Hmm. yang tidak fair kita harus dukung hasilnya kayak ini employer kudu di gitu. Tapi kalau Hmm. yang selebihnya misalnya kayak ya kalau lu dapat benefit yang cukup oke, yang sangat oke, tapi lu komplain bahwa employer lu kayak dapat gimana? Wah, ya itu question mark sih. Kenapa diterima jobnya? Kenapa nggak pindah aja? Gitu. Dan yang unik adalah orang-orang seperti ini tuh cenderung akan somehow menggiring opini gitu loh. Kayak misalnya di tengah obrolan casual Mhm. akan muncul statement kayak, ngapain sih kamu kerja keras gitu, toh gajimu nggak Oke. ditambahin, kerja tuh Hmm, biasa-biasa aja gitu." Istilahnya itu kan menggiring opini ya, dan oke. aku bingung gitu dengan orang yang dia terima salary ya, istilahnya makan dari uang dari company yang dia selalu kritik, tapi dia tetap Mhm. stay, dan ketika dia Ya, stay, dia menggiring opini orang lain untuk berpikir seperti dia bahwa oke. company ini jahat. Oh, sebenarnya kerja Oh, dimanapun itu tuh kita diperbudak gitu. Terus oke. ironisnya banyak orang yang akhirnya terpengaruh dan kinerja mereka ikut turun gitu. Oke. Aku nggak pernah ngalamin yang terlalu ekstrim dalam yang kayak gini, so I cannot really talk about ya ini sih. I mean, apa yang terjadi sama mereka, pengen tahu juga sih gitu. Cuma kalau memang itu kejadiannya kayak, ini orang berarti cukup influential ya. Maksudnya kayak orang-orang kayak gitu tuh bisa advokat gitu kan, bisa bisa meyakinkan orang loh gitu. Itu skillnya berarti skill apa ya? Kayak orang sales ya. Orang nggak mau gitu. Tahu kayak, itu jago tuh kalau orang kayak gitu-gitu. Seru seru ini disalurkan ke ya, ke skill-skill yang valuable. Iya. Tapi menggiring, oke, kalau menggiring, nah ini masih di apa namanya masih di qualify juga nih yang dilakukan menggiring itu gimana sih gitu. Apakah dia sekedar pingin ngecek apakah you have the same feeling as mine misalnya gitu. Mmm. Kok kayak gitu I think cukup normal. Kayak aku juga kadang nanya kok kayak kok ini ada kebijakan manajemen yang kayak begini yang gue ngerasa kayak gue kayak ini dari gue kurang paham atau gue ngerasa nggak oke nih gitu. Terus kemudian Mmm. aku cek dengan teman-temanku, nggak apa-apa kok kayak gitu. Tapi kalau Mmm. menggiring itu artinya kayak kamu menghasut, namanya menghasut tuh kayak membuat orang melakukan hal yang um, tidak diharapkan, tindakan tidak diharapkan gitu. Mmm. Uh, dan itu orang sebenarnya nggak kepengen gitu atau kayak yang tidak sesuai kehendaknya gitu loh. Untuk dia berbuat tindakan yang tidak diharapkan itu. Nah itu kan namanya ya itu yang mungkin agak salah sih, kan nggak boleh lah gitu. Terus Mmm. namanya manipulatif dong kalau kayak gitu. Iya. Terus ya tapi ya selalu akan ada lah orang kayak gitu karena kan orang punya kepentingan ya. Kalau dia punya Mmm. kepentingan kayak begitu, ya dia coba ngiring orang mungkin, pingin apa, pingin punya masa. Jadi kayak ya kalau misalnya dia nggak punya, mungkin dia nggak akan dengar mungkin gitu ya. Tapi ya um, kalau kalau terus ini kamu situasinya jadi apanya? Kalau kamu jadi yang berusaha dihasut gitu, kamu harus ngapain? Itu kan yang paling penting kan. Gitu. Mmm. Tahu kamu itu terjadi itu apa gitu kan? Well, Mmm. bisa difokusin ke situ sih. Kalau misalnya kita aku yang digituin, misalnya selama ini nggak pernah sih. Cuma kalau aku yang diajak gitu, aku nggak pernah ngajak juga. Kalau aku yang diajak atau dihasut atau dikomporin, aku cuma bilang kayak, aku kan make sure ya yang di aku gimana, oke apa enggak. Kalau aku oke dan aku nggak ngerasa aku harus do something about it atau minta itu untuk diubah, ya udah aku nggak akan lakukan gitu. Mmm. Ah, iya sih. Tapi kalau orang-orang kayak begitu, um, well, that raise the question sih. Misalnya kayak gini, itu orang bahkan yang udah
tadi kan kamu bilang ini orang dibayar, tapi kayak dia apa namanya, very agresif, sangat-sangat menentang dan kemudian kayak nggak sopan gitu. Apa bisa kita percaya sih sama orang kayak begitu gitu loh? Ya, coba ditanya lagi lah gitu, itu di cross check well. Ya gitu sih. Aku belum pernah ngalamin kayak gini, tapi kalau mungkin aku di situasi kayak gitu, that's pretty much what I wanna ask myself. Atau kayak yang aku cross check sebelum aku bertindak gitu. Oke. We are going to last couple of questions gitu. Kalau aku pribadi nih, Kak Mike, Ya. ketika kita bicara manner, ya attitude, sama common sense, aku pribadi ngerasa kayak itu menjadi sesuatu hal yang semakin langka. I'm not saying that itu udah langka, tapi makin kesini jadi jarang dimiliki orang-orang pada umumnya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena sesederhana bilang makasih, tolong, minta maaf, itu tidak sering kita lihat di kehidupan sekitar. Apakah mungkin karena WFH, jadi kebanyakan di rumah dan nggak melihat kehidupan sekitar, tapi sesimpel misalnya kita ke minimarket ya, supermarket, atau di mana, ketika di kasir, aku observan kan tipenya, suka mengamati apakah ketika orang berbelanja dia mengucapkan terima kasih atau tidak gitu. Dan seringkali aku ngelihat itu kan hal sederhana ya, tinggal ngucapin 2 kata atau bahkan 1 makasih gitu. It's not gonna take you 1 second even, tapi tidak dilakukan gitu. Nah, yang pengen aku validasi memang begitukah atau apparently yang memang aku lihat kebanyakan seperti itu, sedangkan di luar sana mungkin memang tidak terjadi, aku bisa bilang moral degradation. Tapi nggak tahu menurut Kak Mike sendiri gimana? Interesting. Kalau degradation berarti Steve pernah lihat versi yang lebih baiknya di waktu yang sebelumnya mungkin? Atau gimana? Ya, karena begini, kalau kita lihat, kita dibilang Indonesia itu menganut budaya timur, dan budaya timur itu identik dengan sopan santun ya. Ya, dan sopan santun itu mencakup 3 kata itu tadi, terima kasih ya, minta tolong dan bilang maaf. Meskipun sebenarnya budaya barat pun punya kosakata itu sendiri, tapi somehow budaya timur itu sangat identik dengan menjadi sopan itu sendiri gitu. Tapi ya, pada kenyataannya di hari-hari ini, maksudnya di belakangan lah ya, bisa kita bilang, kalau kita dengar dari generasi yang lebih tua, gitu mereka kan bilang kayak, "Ah, generasi muda nih banyak yang kurang ajar ya, bilang makasih nggak bisa, minta tolong juga enggak," gitu, apalagi maaf gitu kan. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang menarik ya, karena ada satu pihak gitu ya, yang waktu itu dia makan sama temennya, terus dia bilang makasih sama waiter-nya gitu, pelayannya, terus dibilang lebay gitu. Dan dibilang lebay itu kenapa? Karena ini pelayan melakukan tugasnya gitu. Jadi sudah seharusnya begitu, tidak perlu diucapkan terima kasih. Dan menurutku ini suatu mindset yang keliru banget, tapi aku yakin nggak cuma satu ini orang yang berpikir begitu. Makanya akhirnya jadi jarang ada orang yang bilang makasih untuk hal-hal yang kecil gitu. Ya, this is pretty interesting sebenarnya menurutku. Kenapa akhirnya kita menemukan fenomena seperti itu di masyarakat gitu. Karena ini pasti terkait kan sama dunia kerja gitu. Oke. Itu apa namanya, ada cukup banyak train of thought sebetulnya sampai namanya pengambil
kesimpulan kayak gitu misalnya ya, atau kita menemukan sesuatu itu kan karena kayak ada kasus demi kasus kan. Terus apakah itu berarti moralnya angkatan kita atau kayak orang-orang kayak kita tuh degrading atau enggak? I cannot say ini bisa generally applied, tapi mesti dilihat ke cultural context dan time juga sih gitu. Jadi kalau tadi standar sopannya di barat, standar sopan di timur beda. Nggak cuma itu, di Indonesia, kalau waktu belajar sociology, itu standarnya bedanya bukan cuma beda per provinsi, per kota, tapi bedanya itu macam-macam loh. Subnya banyak sekali gitu. Jadi, ya bahkan kayak di Indonesia kan karena kan banyak sukunya juga ya. Terus kayak customnya aku di Tionghoa sama di suku lain gitu, bisa jadi beda gitu. Dan standarnya untuk kayak tadi, untuk kita kayak say appreciation atau kayak untuk say sorry, itu beda gitu mungkin. Jadi ya tapi yang sama tuh satu, kayak sebenarnya in any ways possible sebenarnya orang ingin jadi orang yang decent di masyarakat gitu. Tapi apakah standar itu sama? Jadi enggak. Tapi itu yang istilahnya jadi bisa ini loh, yaitu bikin memicu gitu. Dan kamu benar soal apa namanya, kalau orang tuh berbaur kemudian bisa ditemukan kayak gitu, standarnya beda. Yang satu say thank you, yang satu bilang gue tidak perlu say thank you gitu. Tapi apakah orang yang nggak mau say thank you ini sebenarnya tuh bukan orang yang tidak berusaha untuk menjadi sopan? Nggak juga, belum tentu. Bisa jadi itu orang sebenarnya pingin sopan, cuma standar sopannya dia itu beda, dia menunjukkannya beda gitu. Mungkin standarnya dia nggak bilang kayak, nih aku ambil satu contoh ya, kayak di keluarga aku apalagi namanya Tionghoa gitu. Orang tua tuh nggak bilang sorry ke anak atau I love you itu banyak. Barat kayak orang tua bule every day. Kalau ya tapi istilah gini, apakah orang tua aku tidak grateful punya aku atau tidak sayang gitu? Nggak gitu, sangat sayang, sangat. Tapi cara mereka menunjukkan bukan kata-kata. Mereka tuh acts of service. Maksudnya gini, dimasakin makanan yang kamu suka, gitu. Kamu clash ya sama orang tua ya, kita nggak bilang sorry, tapi dia tetap gini, tuh makan, dia ngomong kayak gitu. And then kita nggak pernah say sorry, tetap baikan aja. Tapi ya istilah gitu, itu cara-caranya. Tapi aku tahu juga sih kalau kayak nggak sopan amat sih, saya masa ada yang kamu melakukan salah dan tidak bilang sorry, itu sebenarnya standar loh, tapi itu standarnya kamu. Jadi gini, aku nggak bilang mana yang benar mana yang salah ya. Yang benar tuh harus say sorry apa nggak usah say sorry. Aku nggak mau ngomong ke situ. Karena aku pingin kasih poin adalah poinku, standarmu beda sama orang bisa jadi. Standar sorry, standar ya tadi lah kesopanan lah, itu agak beda gitu, dan cara menunjukkannya juga cukup beda gitu. Jadi perlu dilihat. Tapi ada juga kasus-kasus di mana gini, itu mah dengan standar manusia manapun itu sudah mutlak itu harus. Nah yang kayak gitu itu yang misalnya mungkin kita jadi tolak ukur kayak ini orang kayak sopan apa enggak sih gitu. Ada yang universal ya, yang universal harus iniin gitu. Itu mungkin harus dikit gitu. Well, ya tapi kalau pesan aku gini, kamu ada di mana? Ya di mana bumi dipijak ke situ. Ya dia harus dijunjung lah kan, kayak kamu ada di society mana ya cobalah kayak ikutin gitu loh. Try to be nice, untuk kalau kamu pingin jadi bagian dari society itu ya ikutin lah customnya gitu. Kamu ada di Indonesia ya act like kamu di Indonesia. Bahkan hukum yang di sini kamu hukum aja harus ya kan. Kayak customnya juga harus ikutin gitu. Kamu ada di company mana, culture seperti apa ya coba digituin. Kok kamu nggak setuju ya apa namanya, try to make a change, coba tanya gimana kalau kita ubah gitu. Kalau misalnya nggak diubah ya your call, you masih mau di situ, masih cocok apa enggak, itu pertanyaannya. Kayak nggak cocok ya pindah gitu. Ya generally speaking itu sih yang harusnya terjadi gitu. So ya tapi kalau ada orang tua ngomong sampai kayak begitu, ya orang tuanya juga coba lihat juga kayak misalnya ya itu kejadiannya seperti apa. Kadang-kadang
bukan berarti itu orang tuh nggak kayak gitu atau nggak bukan yang mereka nggak sopan atau gimana. Kadang gini, mereka sungkan atau mereka justru nggak mau ngeganggu tuh nggak negor orang atau kayak gimana tuh. Kadang kan gitu. So Hmm. ya it depends lah gitu. So Hmm. jangan jadi too quick to judge juga lah. Kalau ada orang istilahnya nggak kayak gitu, terus kita langsung cap ini orang kayak gimana gitu. Lihat dulu case by case lah. Kalau aku sih selalu Iya. gitu kayak sebelum aku ya tapi ya itu interesting sih. Di banyak Iya. tempat banyak yang ngomong kayak gitu. Ya the Hmm. parents terutama generasi. Oh kita nih Steve, entah kita punya anak ya. Mungkin kita juga akan ada gitu mungkin kayak nge-observe gaya-gayanya generasi di bawah kita yang 20 tahun, 30 tahun lebih muda dari kita. Itu caranya berbeda. Mungkin kita juga bisa jadi kayak kamu anak zaman sekarang kayak begini dulu zaman papa wah gitu kan. Kita Ya, mungkin akan gitu juga sih. I see. Ah, Hmm. Tapi all in all sebenarnya ketika kita bicara common sense, hmm. ya kan ada tuh statement lack of common sense. Kalau misalkan di tempat Ya, kerja dari 1 sampai hmm. 10 common sense itu sepenting apa, Kak Mike? Common sense ya sangat penting sih. Nggak bisa quantify tapi banyak hal bisa diselesaikan dengan common sense. I see. Ya, ya, ya. Hmm. Kalau misalkan kita bicara budaya itu sendiri kan ya, budaya how we behave gitu kan. Mhm. Apakah itu menentukan prestasi kita dalam bekerja Ya, pada akhirnya? ya sangat gitu. Dan how we behave itu banyak area abu-abu loh by the way. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang diregulasi, itu ada peraturan. If you do this, kamu guaranteed dapat apa? Enggak gitu. Itu hal-hal yang kayak kalau kamu melakukan dengan baik, oke, nggak lakukan dengan baik, kamu nggak akan apa-apa. Ada banyak yang kayak gitu tuh, Hmm. abu-abu semua gitu. Tapi um, banyak kasus di mana kalau kamu coba untuk do your best and try to appeal atau kayak gini loh, kamu menunjukkan bahwa kamu cocok dengan culture-nya, and then ya itu biasanya sih itu sangat mendukung karirmu gitu. Karena kalau ya makanya penting tuh kamu kerja di tempat yang culture kamu cocok dan kamu tahu kamu bisa dukung, kamu contribute to the culture gitu loh. Culture tuh gini, sebenarnya kayak ibarat tuh kayak oli gitu loh. Itu yang bikin segala macam mesin tuh kayak lemes, luas, dan then kayak sehat, healthy. Dan ya kalau misalnya kamu kamu tuh sangat oke culture-nya dan sangat cocok, itu biasanya akan sangat kayak bind everything together, and Hmm. then itu mempermulus segala urusan gitu. Dan kalau itu mulus tandanya apa? Kalau company atau your team atau your group akan lebih cepat, akan lebih produktif, akan lebih efisien gitu. Hmm. Jadi ya itu ini sih. Ya bayangin lah istilahnya ada orang pinter banget, ini istilahnya ibarat mesinnya tuh sangat powerful gitu, tapi ngadat mulu coba. Um, ya kadang-kadang dia lagi ya it's not my day and then kayak dia off gitu. Tapi kadang-kadang nggak bisa diandalin doang kalau kayak gitu. Tapi ya makanya ya, culture penting apa enggak ya penting lah itu yang bikin apa namanya banyak hal lebih mulus dan then secara grup akan merasakan sekali kayak kalau your culture itu cocok dan kayak mannermu juga oke gitu itu mempermulus banyak hal lain. Well, kalau lihat kasus demi kasusnya pasti detailnya banyak deh gitu. Hmm. Tapi ya that's what I can say kayak generally speaking, yes itu sangat nolong gitu, lebih cepat Hmm. gitu. Yap, 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 yap. Wow, it's been um I could say productive um discussion karena kita bicarain hal yang menurutku klise tapi memang menarik untuk dilihat dan diperhatikan ya dalam dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari tentang attitude, tentang manner dan apakah itu ada korelasinya dengan industri lokal maupun internasional dan turns out dari apa yang Kak Mike sampaikan mau kerja di perusahaan yang
didirikan oleh orang Indonesia maupun orang asing, manner or common sense itu penting banget gitu. Jadi it's not Mhm. about how you can get the job done, tapi how you can behave juga gitu. Karena Ya, pada akhirnya when we work, it's not just about making things happen, tapi gimana proses itu bisa happen itu juga sangat penting untuk dijaga. As in komunikasi dengan orang lain, bekerja sama, gimana kita hmm, bersikap lah ya ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika kolaborasinya kurang mulus gitu. Itu tuh ya, hal-hal yang juga penting untuk diperhatikan sama semua orang gitu ya, kalau kita bisa simpulin. hmm, ya, ya. I mean, ntar kalau kalian ngerasain kerja beda-beda, berada di lingkungan kerja itu kan gini lingkungannya kan, lingkungannya beda-beda. Eh, kayak company beda-beda tuh kan culture beda-beda. Coba deh dilihat kayak culture apa yang kayak yang sangat penting untuk di maintain. And then ya kalau kalian bisa tunjukkan di hal-hal yang itu juga, ikut menunjukkan hal tersebut kayak apa makes your life way more easier lah gitu. Yeah, I mean that's an interesting part, and kita hidup di dunia kayak sekarang mau nggak mau kayak nggak cuma otak tapi kayak manner and how we bring ourselves di tengah society itu sangat penting. I think it's Totally interesting. agree. Thank you banget Kak Thanks for Mike buat raising the waktunya. topic, Steve. Ya, I mean, um, kamu bawa topik yang cukup penting di waktu yang timely lah, gitu. Mhm. So, yeah, good Thank job. you so much Kak Mike buat waktunya. It's been No, 2 my hours pleasure. kita ngobrol, nggak kerasa. So thank you so much. Mhm. Walaupun ini malam-malam, you spend your time to talk and produce this content gitu kan. So yeah, Happy, talk to to talk. you again soon, Kak Mike. Yep, Dengan yep, topik yang berbeda tentunya. sure, Yeah, sure. Thank you for listening. yeah. See you when I see you. You.